Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok H yang akan mempresentasikan mengenai materi yaitu Accounting and the Time Value of Money. Oke, di sini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Akmal Arayan dengan nomor NPM terakhir 032. Dan yang kedua ada Sabita Amelia Restu Putri Rianti dengan nomor NPM terakhir 126. Yang ketiga ada Alena Azara Ramadhani dengan nomor NPM 330. Yang keempat ada Erlita Ina Kusrini dengan nomor NPM terakhir 418. Dan saya sendiri Salma Maudetri Asilullah dengan nomor NPM terakhir 421. Oke, di sini saya akan membahas nih mengenai pentingnya TVM itu dalam akuntansi. Jadi, prinsip utamanya yaitu uang itu yang diterima itu di hari ini lebih berharga nih daripada uang yang telah diterima di masa depan. Nah, kegunaannya sendiri di akuntansi, yang pertama untuk penilaian piutang dan utang jangka panjang. Yang kedua, untuk penilaian investasi nih. Yang ketiga, untuk pengukuran kewajiban sewa dan pensiun. Lalu yang keempat, untuk penilaian aset tetap. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada bunga sederhana versus bunga majemuk. Bunga sederhana atau simple interest yaitu bunga yang hanya dihitung dari nilai pokok asli. Rumusnya yaitu interest sama dengan B kali I kali N. Dan ada bunga majemuk yaitu bunga dihitung dari nilai pokok ditambah bunga yang terakumulasi dari periode sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada bunga sederhana versus bunga majemuk. Bunga sederhana atau simple interest yaitu bunga yang hanya dihitung dari nilai pokok asli. Rumusnya yaitu interest sama dengan B kali I kali N. Dan ada bunga majemuk yaitu bunga dihitung dari nilai pokok ditambah bunga yang terakumulasi dari periode sebelumnya. Baik, perkenalkan saya Sabita Amelia dan NPM akhir 126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai single sum problems. Single sum problems adalah perhitungan time value of money yang hanya melibatkan satu jumlah uang, baik uang yang ada sekarang maupun yang akan diterima di masa depan. Dalam praktik bisnis, masalah ini biasanya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, menghitung future value dari sejumlah uang yang diinvestasikan sekarang, dan yang kedua yaitu menghitung present value dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan. Konsep ini digunakan dalam keputusan investasi, tabungan, pinjaman, dan penilaian proyek keuangan. Baik, selanjutnya yaitu future value of a single sum. Future value adalah nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang dimiliki saat ini setelah memperoleh bunga selama periode tertentu. Future value dihitung dengan proses akumulasi bunga, sehingga nilai uang akan bertambah seiring waktu. Rumus umum yaitu future value sama dengan present value 1 ditambah tingkat bunga pangkat jumlah periode. Misalnya seseorang menabung uang sekarang, maka di masa depan tersebut akan lebih besar karena adanya bunga. Baik, selanjutnya yaitu present value of single sum. Present value adalah nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima di masa depan dengan mempertimbangkan tingkat bunga atau diskonto. Perhitungan ini menggunakan proses discounting, yaitu menghitung nilai masa depan kembali ke nilai saat ini. Biasanya nilai sekarang lebih kecil daripada nilai masa depan karena bunga akan meningkatkan nilai uang seiring waktu. Rumusnya yaitu present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah tingkat bunga pangkat jumlah periode. Dengan menggunakan konsep present value, perusahaan atau individu dapat mengetahui berapa nilai sekarang dari suatu penerimaan kas di masa depan, sehingga dapat membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Baik, yang terakhir yaitu solving for other unknown in single sum problems. Selain menghitung future value dan present value, dalam masalah single sum seringkali terdapat variabel lain yang belum diketahui dan harus dicari. Variabel tersebut dapat berupa tingkat bunga atau interest rate atau jumlah periode waktu yang diperlukan agar suatu investasi mencapai nilai tertentu. Dalam kasus seperti ini, perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus time value of money yang telah disesuaikan dengan variabel yang ingin dicari. Misalnya, jika diketahui present value dan future value, maka tingkat bunga dapat dihitung untuk mengetahui seberapa besar pengembalian investasi yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain itu, jumlah periode juga
dapat dihitung jika diketahui nilai sekarang, nilai masa depan, dan tingkat bunga. Informasi ini sangat berguna dalam perencanaan keuangan, seperti menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suatu investasi mencapai target nilai tertentu. Sekarang di sini saya akan membahas tentang yang namanya annuities. Ya, jadi annuities future value. Jadi annuities adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan jumlah yang sama yang dilakukan secara berkala dalam interval waktu yang tetap. Contohnya bisa kita lihat pada pembayaran cicilan pinjaman, premi asuransi, atau tabungan yang disetor secara rutin. Nah, annuities ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu annuities biasa atau ordinary annuity dan annuities jatuh tempo, yaitu annuity due. Nah, ordinary annuity itu adalah jenis arus kas yang terjadi di akhir setiap periode. Jadi artinya pembayaran ini dilakukan setelah satu periode selesai. Jadi periode 1 tidak ada pembayaran bunga, langsung di periode 2 kasnya, periode 3 dan seterusnya, karena ini pembayarannya dilakukan di akhir periode. Lalu yang kedua ini ada annuity due, di mana jenis ini arus kas terjadi di awal setiap periode. Jadi pembayaran ini langsung pada awal periode, mulai dari periode 1, periode 2 dan seterusnya. Lalu juga hal yang penting yang perlu diperhatiin juga, annuity due biasanya menghasilkan nilai yang lebih besar. Hal ini karena pembayaran dilakukan lebih awal, sehingga uang memiliki waktu yang lebih lama untuk mendapatkan bunga. Selanjutnya ada penilaian obligasi. Jadi penilaian obligasi itu penentuan harga wajar sebuah obligasi saat ini. Harga ini sebenarnya adalah nilai sekarang atau present value dari seluruh uang yang akan diterima investor di masa depan. Ada dua komponen uang atau arus kas yang harus dihitung nilai sekarangnya. Yang pertama ada nilai sekarang dari pokok obligasi prinsipal. Ini itu uang besar atau nilai nominal yang akan dibayarkan kembali oleh perusahaan hanya satu kali di akhir masa kontrak atau saat jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada nilai sekarang dari bunga berkala atau interest coupon. Jadi ini tuh uang bunga yang dibayarkan perusahaan secara rutin, misalnya tiap semester atau tiap tahun. Nah, cara menghitung harga obligasi itu dari PV pokok ditambah PV seluruh bunga, atau present value pokok plus present value seluruh bunga. Oke, demikian penjelasan mengenai akuntansi dan nilai waktu uang. Kesimpulannya, memahami konsep TVM bukan hanya soal rumus, tapi soal bagaimana kita sebagai akuntan itu bisa menyajikan nilai ekonomi yang jujur dan relevan dalam laporan keuangan. Semoga materi ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.